Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Sebelumnya pastikan dulu di sekitar kalian tidak ada hal-hal yang mengganggu konsentrasi kalian. Singkirkan dulu semua sampah-sampah yang ada di sekitar kalian. Ciptakan suasana yang nyaman untuk kalian belajar. Semuanya sudah siap? Untuk partisipasi di Zoom sudah menunjukkan angka 30, berarti sudah semuanya masuk ya? Alhamdulillah. Oke, hari ini ada yang tahu tidak kita akan belajar mengenai apa? Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Ada yang di sini ada yang tahu bagaimana cara mengoperasikan printer? Alat printer itu alat yang untuk mencetak gitu. Ada yang tahu? Bisa tolong kasih tahu Ibu? Ya, siapkan dulu printer. Kemudian sambungkan, ya benar sambungkan printer ke dalam laptop. Ya, kemudian oke cukup ya. Sudah ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa hari ini? Dari pertanyaan Ibu tadi ada yang tahu tidak? Ada yang bisa menebak tidak? Kita akan belajar apa hari ini? Iya, benar sekali, kita akan belajar mengenai teks prosedur. Sebelumnya Ibu akan membacakan KI dan KD dalam teks prosedur. Yang pertama ada KD 3.1 yang tertera, yaitu mengorganisasikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dalam teks prosedur. Kemudian ada indikator pencapaian yang harus kalian capai, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi. Jadi kalian bisa mengidentifikasi ini tuh teks prosedur dari melihat isinya. Itu kalian bisa menamakan kalau ini teks prosedur. Kemudian yang kedua ada mengelompokkan pernyataan umum dalam teks prosedur. Kemudian yang terakhir ada mengurutkan langkah-langkah teks prosedur. Jadi nanti kalian diminta untuk mengurutkan urutan-urutan yang disusun secara acak agar menjadi teks prosedur yang baik dan benar. Kemudian ada KD 4.1, yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tertulis. Indikatornya itu ada yang pertama menulis kerangka pernyataan umum teks prosedur. Kemudian yang kedua ada mengembangkan langkah-langkah dalam teks prosedur tersebut. Contohnya nanti Ibu akan menampilkan sebuah gambar-gambar, kalian diminta untuk dapat membuat kalimat-kalimat menjelaskan bagaimana caranya agar menjadi sebuah teks prosedur yang bisa dipahami oleh yang lain. Kemudian yang ketiga itu ada kalian diminta untuk bisa mempresentasikan, kemudian menanggapi, merevisi teks prosedur secara lisan. Oke, dari tadi ada yang tahu tidak apa itu pengertian teks prosedur? Benar banget, seperti yang tertera di sini, pengertian teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh guna mencapai tujuan tertentu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai struktur teks prosedur. Ada yang tahu tidak? Struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama tentu saja harus ada yang namanya judul. Judul di sini tuh contohnya judul di sini tuh biasanya diawali dengan kata cara. Contohnya seperti cara menggunakan gawai, cara menggunakan printer, cara mengoperasikan handphone, dan cara-cara yang lain. Contohnya seperti cara membuat jus atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada yang dinamakan tujuan. Tujuan itu berisi tentang hasil akhir yang akan dicapai, hasil dari tujuan. Pokoknya itu seperti kan tadi judulnya seumpamanya cara mengoperasikan gawai. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan gawai. Sudah paham? Kemudian yang struktur
struktur yang ketiga, yang terakhir itu ada langkah-langkah. Ada yang dinamakan langkah-langkah. Tentu saja tidak afdol kalau teks prosedur itu tidak ada langkah-langkah. Karena poin penting dari teks prosedur itu adalah menjelaskan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, seperti harus ada langkah-langkah. Langkah-langkah itu adalah urutan langkah yang biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan dari teks prosedur. Dalam poin langkah-langkah ini, kalian harus menyusunnya secara urut dan sistematis. Jadi tidak bisa secara acak, itu tidak bisa. Intinya kan. Kemudian yang terakhir ada yang namanya ciri kebahasaan dari teks prosedur. Ada yang tahu tidak? Ciri kebahasaan yang paling menonjol dari teks prosedur itu apa? Ya, bener banget. Adanya kata perintah. Karena di sini itu semuanya mengajak untuk kalian itu melakukan sebuah kegiatan. Jadi dominannya itu dalam teks prosedur itu menggunakan kata-kata perintah. Seperti contohnya menggunakan ibuhankan. Contohnya kata dasar siap, kemudian ditambah ibuhankan, itu jadi siapkan. Nah, siapkan ini adalah sebuah kata kerja atau kata perintah. Maaf ibu salah. Silahkan itu adalah sebuah kata perintah yang ditujukan untuk pembaca agar melakukan suatu kegiatan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah banyak menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik. Tentu tidak boleh jauh-jauh dari topik ya. Ada yang di langkah-langkah itu tidak boleh ada yang jauh-jauh dari topik. Kemudian yang ketiga itu ada menggunakan kata-kata konjungsi. Ya, kemudian yang keempat itu banyak menggunakan pernyataan persuasif. Sudah jelas ya, karena ini teks prosedur jadi harus menggunakan kata-kata persuasif. Kemudian yang kelima itu terdapat gambaran untuk memperjelas langkah-langkah. Biasanya itu adanya gambar-gambar itu biasanya pada teks prosedur, cara memasak, cara menggunakan alat, atau cara memasak apa gitu. Karena dengan gambar-gambar itu dapat memperjelas atau mempermudah pembaca untuk melakukan dari langkah-langkah teks prosedur. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak, untuk pertemuan selanjutnya dan untuk mengetahui seberapa jauh kalian mengetahui materi yang sudah Ibu sampaikan, Ibu mau memberikan kalian sebuah tugas, yaitu tugasnya nanti gampang banget. Ibu akan share materinya di grup WhatsApp kalian. Kalian tinggal buka, kemudian mengurutkan langkah-langkah yang seharusnya berada di depan sampai akhir. Jadi Ibu akan memberikan kalian kalimat-kalimat yang secara disusun secara tidak urut, kemudian kalian mengurutkan supaya menjadi sebuah teks prosedur yang bisa dipahami oleh pembaca. Baik. Oke, terima kasih untuk atensi dari kalian, terima kasih untuk semangat dari kalian. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.